Halo guys, jumpa lagi di channel NSS Adventure, tempat berbagai macam tutorial yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sekaligus menjawab ya beberapa pertanyaan dari teman-teman kita dan juga dari para customer NSS tentang modul saklar digital multifungsi dengan sensor usap seperti ini guys modulnya. Nah, ini modul keluaran dari NSS ya. Nah, dari beberapa pertanyaan udah saya rangkum ya guys, yang paling banyak ditanyakan. Jadi nggak semuanya ya, yang paling banyak ditanyakan aja yang akan kita bahas kali ini. Yaitu pertama, fungsi dan kelebihan modulnya. Kemudian cara pasangnya bagaimana. Kemudian apakah modul ini anti air. Terus kemudian modul ini bisa dijadikan pengaman kendaraan atau anti maling ya guys, atau bisa juga dikatakan sebagai kunci rahasia gitu guys. Oke, saya akan bahas satu persatu ya. Nah, sebelum saya mulai, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini bisa menyempatkan waktu untuk menekan tombol subscribe-nya serta mengaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari kami yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua gitu guys, biar kalian bisa dapat notifikasinya ya. Nah, buat kalian yang suka juga bisa di like, kemudian bisa di share ke teman-teman sekalian. And kalau ada yang kurang jelas nanti di saat saya menyampaikannya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke guys, nah ini seperti ini modulnya. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang saya akan jawab pertanyaan yang pertama, yaitu fungsi dan kelebihannya. Oke guys, fungsinya modul ini yaitu sebagai saklar ya guys, selayaknya saklar, seperti saklar biasa ya gitu. Cuman ini kelebihannya. Nah, itu fungsinya tadi udah saya jelaskan ya, sebagai saklar biasa yang berfungsi memutus dan menyambungkan arus ya atau tegangan. Nah, itu fungsinya. Kemudian kelebihannya. Oke, kelebihannya pertama, modul ini disimpan di dalam cover kendaraan ya guys. Bila modul ini digunakan pada kendaraan motor atau mobil, modul ini semuanya ditaruh di dalam cover kendaraan. Berikut juga sensornya. Oke, terus kemudian kelebihannya, karena dia ditaruh di dalam cover, jadi tidak terlihat dari luar guys, tidak terlihat ya, yang pasti tidak mengganggu pemandangan ya guys. Nah, terus yang kedua, karena tidak mengganggu pemandangan, jadi tidak ada aksesoris atau apa ini yang ada di modul ini yang ditaruh di luar ya guys, gitu ya guys. Terus kemudian tidak merusak bodi kendaraan juga guys. Oke, sekarang kenapa saya bilang tidak merusak? Sekarang saya contohkan di saklar manual guys. Oke, di sini ada saklar manual seperti ini. Ada juga yang seperti ini dan masih banyak lagi ya saklar manual jenisnya ya. Nah, kalau kalian pasang saklar manual seperti ini, biasanya tuh cover bodinya tuh dibolongin guys, dibolongin seperti ini, kemudian ini ditaruh, ditancapkan seperti ini. Nah, agar bisa digunakan. Otomatis cover kalian harus berlubang. Seandainya kalian tidak ingin berlubang covernya, kalian mungkin akan pasang bracket ya guys, pasang bracket. Dan yang sangat mengganggu itu apabila kalian suka dengan aksesoris kendaraan ya, kalian banyak pasang aksesoris, kemudian banyak saklar juga yang nanti akan menempel di cover kendaraan kalian, dan itu sangat mengganggu pemandangan atau mungkin bisa tidak bikin motor kalian tuh tidak cantik guys, karena terlalu banyak aksesoris saklar yang ada di area stang ya. Itu guys, beda dengan modul digital ini. Modul digital ini penempatannya di dalam cover ya guys, semuanya di dalam cover. Berikut juga sensornya. Oke, itu kelebihannya. Terus yang ketiga, di sini sudah dijelaskan ya. Di sini di petunjuk manualnya sudah dijelaskan
Bisa digunakan sebagai saklar lampu utama motor, jadi saklar sirine, saklar lampu variasi, bahkan juga bisa digunakan sebagai pengaman anti maling atau kunci rahasia, guys. Nah, itu kelebihan ketiga ya. Ini di sini sudah dijelaskan ya, berarti memang benar saklar ini multifungsi ya. Selain itu juga modul ini juga bisa digunakan sebagai saklar lampu tidur, lampu meja. Lampu meja itu lampu belajar ya, guys. Bahkan lampu rumah. Nah, ini yang lampu tidur, lampu meja, lampu rumah ini untuk dipasang untuk apa ya, tegangan 220 PLN ya, guys. Nah, ini nanti saya akan coba jelaskan melalui video di video saya berikutnya ya, guys. Sebesar apa kalian penasarannya, nanti kalian bisa request di kolom komentar biar secepatnya nanti saya buatkan videonya cara pemasangan lampu di tegangan 220 volt ya, guys, atau di lampu rumah ya. Oke, jelas ya. Jadi di sini pertanyaan pertama sudah saya jawab ya, guys. Oke, sebentar saya ambilkan pulpen. Ini sudah saya jawab, semoga kalian paham ya. Jika kalian jelas, nanti bila ada yang kurang paham bisa ditanyakan lagi di kolom komentar. Oke, yang kedua saya akan jawab ini cara pasangnya. Oke, guys, kita lanjut ke cara pemasangan. Di sini saya mencontohkan pemasangan pada kendaraan ya, guys. Pada kendaraan, di sini saya menggunakan alat-alat seperti aki. Ini aki motor 12 volt. Ini mohon maaf ya, akinya udah bergeser, tapi masih berfungsi dengan baik, guys. Masih normal ya. Gak apa-apa ya, hanya buat keperluan konten. Di sini ada aki, di sini juga ada lampu tembak. Ini lampu tembak ini hanya sebagai contoh ya, guys. Contoh target yang akan saya gunakan untuk menghidupkan dan mematikan melalui saklar digital ini. Oke, ini lampu tembak berkekuatan 36 watt, sekitar 3 ampere ya. Cukup besar ya, guys. Di sini juga ada kunci kontak. Ini kunci kontak asli motor ya, guys, dengan menggunakan 2 kabel. Yang akan kita gunakan nanti yaitu kabel jalur pengapiannya ini, guys. Buat teman-teman yang kunci kontaknya menggunakan lebih dari 2 kabel, sebenarnya sama aja, guys. Mau yang 3 kabel, 4 kabel, atau bahkan ada yang 6 kabelnya, sebenarnya sama aja. Yang kalian butuhkan hanyalah kabel ke jalur pengapian. Nah, seperti apa jalur pengapian itu? Oke, saya jelaskan sedikit ya, guys. Untuk motor atau kendaraan roda 2, di sini ada namanya kabel pengapian, yaitu kabel yang menuju ke perangkat kendaraan. Perangkat kendaraan itu banyak ya, guys. Ada lampu, klakson, starter, switch rem, switch standar, dan sebagainya ya. Nah, itu semuanya berawal dari sini, berawal dari kabel pengapian. Nah, buat teman-teman yang tidak punya alat untuk mengetes atau untuk mencari kabel pengapian yang mana, yang tidak punya alat sama sekali, entah itu avometer, multitester, atau tes pen DC ya, kalian bisa menggunakan patokan dari kunci kontak. Nah, seperti ini, guys. Ini kunci kontak, mohon dipahami ya. Bila saat posisinya off, kabel pengapian itu tidak mengeluarkan tegangan, guys. Nah, ini yang jadi patokan ya, yang jadi pedoman. Saat kunci kontak off, kabel pengapian tidak mengeluarkan tegangan. Kemudian kalau kita on kan, kabel pengapian akan mengeluarkan tegangan, guys. Paham ya? Jadi kalau sudah di on kan, kabel pengapian akan mengeluarkan tegangan. Kalau di off kan, dia tidak mengeluarkan tegangan. Itu jalur pengapian ya, guys. Beda dengan yang merah ini. Kalau di off kan dia ada tegangan, kemudian di on kan juga ada tegangan. Itu kabel biasanya dari aki, guys. Dari aki menuju ke kontak. Nah, kalau kabel pengapian dari kontak menuju ke perangkat. Nah, kalau yang lebih dari 2 kabel tuh biasanya kabel yang menuju ke CDI, atau mungkin ada yang 4 kabel atau 6 kabel. Nah, itu biasanya ke pulsar atau ke CDI. Itu, guys. Itu biasanya digunakan pada kendaraan motor-motor lama ya, yang kabelnya banyak. Gitu, guys. Kalau yang motor sekarang yang menggunakan ECU atau yang udah full wave atau yang udah injeksi ya, biasanya menggunakan 2 kabel seperti ini, guys. Oke, jelas ya. Oke, kemudian
kita coba cara pemasangan kabelnya ya guys. Sebentar, saya carikan kabel sambungan dulu ya guys. Oke, di sini saya ada kabel sambungan. Terus mohon maaf, senggol sedikit. Nah, ini ada kabel sambungan. Di sini saya akan coba sambungkan dulu ya guys, dari positif aki. Ini positif aki ya. Saya sambungkan. Nah, di sini ada kabel merah yang menuju ke kontak ya. Ini saya sambungkan dulu. Kalau di motor kalian nggak usah disambungkan guys, karena kalau di motor tuh udah otomatis tersambung ya dari pabriknya, jadi nggak usah disambung lagi. Karena ini belum tersambung, jadi saya sambung dulu guys. Oke, paham ya? Nah, kemudian sebelum kalian pasang semua kabel, di sini ada buku manualnya, apa petunjuk manual. Kalian harus lihat skemanya guys. Di sini ada kabel A yang menuju jalur pengapian, yang udah saya jelaskan tadi, kabel pengapian ya. Ini kabel A. Kemudian ada kabel G. Kabel G ini menuju ground ya, ground massa atau negatif aki ya guys. Kemudian ada kabel in dan kabel out. Kabel in ini menurut gambar disambung ke negatif aki langsung ya guys, langsung disambung ke negatif aki. Kemudian kabel outnya disambung ke negatif lampu. Nah, ini yang perlu kalian ingat, kabel in ini tidak harus ke negatif aki guys, jadi sesuai kebutuhan kalian ya. Kabel in ini juga bisa dipasang di jalur positif aki guys. Namun yang kalian harus ingat, kalau kabel innya dipasang ke positif aki, kabel outnya juga harus ke positif target. Paham ya guys? Kebetulan di sini targetnya lampu ya. Kalian bisa targetnya macam-macam lah, entah itu switch rem, switch standar, atau klakson, atau mungkin kunci kontak, atau sirine dan sebagainya ya. Jadi yang perlu diingat, kalau innya ke negatif, outnya juga ke negatif target. Kalau innya ke positif aki, outnya juga harus ke positif target. Oke, jelas ya. Oke, kemudian di sini saya sambungkan ya. Sambungkan kabel A-nya dulu guys. Kabel A-nya tadi ke jalur pengapian. Oke, di sini kabel A berwarna merah ya guys. Nah, di sini kalau kalian bingung mana ya melihat dari skema, di modulnya juga ada stiker ya guys. Oke, kelihatan nggak? Sebentar, ini nggak fokus ya. Mohon maaf, ini nggak fokus. Nah, ini ada kode A, kode G. Di sini juga ada kode in dan kode out. Kalian ntar tinggal samakan aja yang ada di skema ya guys, jadi nggak repot-repot ya. Nah, di sini kabel A udah saya sambung, kemudian saya sambungkan ke kabel pengapian guys, atau di jumper ya guys, nggak usah dicopot kecuali kalian ingin pasangnya dijadikan pengaman kendaraan. Nanti biar saya jelaskan di akhir video ya. Kemudian di sini ada kabel G. Kabel G ini menurut skema langsung disambung ke negatif aki guys. Oke, sebentar, saya ambil kabel lagi. Nah, ini kabel G kita sambung ke negatif aki. Oke, sebentar biar kelihatan ya. Nah, ini sambung ke negatif aki dari sini ke kabel G ya. Oke, kemudian tinggal dua kabel lagi nih guys. Kabel innya di sini kita ikutin skema aja ya. Skemanya di sini kan langsung ke negatif aki ya guys, langsung ke negatif aki. Nah, kebetulan di sini kabel G-nya kan juga negatif aki nih guys. Kalau gitu kita gabung aja guys. Kita gabung aja ke sini ke negatif aki ya. Oke, kelihatan ya, ini digabung kabel innya, kabel in dengan kabel G digabung ke negatif aki. Oke, jelas ya, kelihatan ya. Kemudian tinggal satu kabel lagi. Di sini ada kabel out. Nah, berhubung kabel in ke negatif aki, kabel outnya kita sambung ke negatif target guys. Di sini targetnya lampu ya guys. Jadi kabel out kita sambung ke negatif lampu, karena kabel innya tadi ke negatif aki ya guys.
Oke, di sini ada kabel satu lagi nih yang dari lampu, kabel positif. Ini kita sambung langsung aja guys ke positif aki ya. Kita sambung langsung aja ke positif aki. Dan mohon maaf ini kabelnya beda warna ya, warnanya kuning karena kehabisan warna merah ya guys, tapi nggak apa-apa ya, yang penting ilmunya dapat. Oke, kita sambung aja langsung ke positif aki sini. Oke, semua kabel sudah terpasang guys. Kemudian di sini ada sensor. Nah, sensor ini sebelum kalian pasang, ini kalian buka dulu. Di sini ada double tip. Kalian lepas dulu ini perekatnya. Oke, sebentar. Nah, ini sudah terlepas. Kemudian di sini saya siapkan ya plastik. Ini plastik biasa, lumayan tebal ya, 1,5 mili ya, kurang lebih 1 mili lebih lah. Nah, ini plastik ini ibarat kata dicontohkan sebagai cover kendaraan kalian guys, cover body kendaraan kalian ya. Sini saya contohkan dari plastik ini. Nah, pemasangannya seperti ini guys, kalian tempel. Oke, seperti ini ya. Nah, ini karena ini double tip, bila kalian kurang yakin nanti takut copot, kalian bisa lem lah ya. Ya itu mah gak usah diajarin ya, mungkin kalian udah paham ya. Kalian bisa perkuat nanti sensornya seperti apa biar tambah kuat, mau diikat atau mau dilem. Dan kemudian cara pasang itu seperti ini guys. Nah, ini posisi dari luar ya, dari luar kendaraan. Ini ibarat kata cover motor kalian. Nah, ini sensornya ada di belakangnya. Oke, jelas ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian di sini ada satu lagi, apa ini namanya, lampu indikator. Nah, ini lampu indikator. Ini kalian boleh pasang, boleh tidak. Tapi kalau kalian ingin pasang sih, saran saya selipkan aja di speedometer ya, biar kelihatan dari luar. Jadi seperti ini. Jadi kalau lampunya modulnya menyala atau berfungsi, maka lampunya akan menyala. Tapi kalau kalian tidak ingin pasang, nggak apa-apa, kalian bisa potong kabelnya di sini, kemudian diselasi atau kalian ikat lalu diselipkan di dalam cover. Oke, jelas ya guys. Sekarang kita coba tes hidupkan ya. Oke, ini kontaknya kita on kan dulu. Ini udah on ya guys. Nah, ini off, ini on, udah kita on kan. Nah, kemudian ini posisinya seperti ini guys, dari luar seperti ini, terus kita usap. Oke, nyala ya guys. Bentar saya matikan dulu lampunya. Nah, kelihatan ya. Oke, ini lampu indikatornya juga menyala ya. Nah, kalau kalian ingin mematikannya lagi gampang guys, tinggal diusap lagi seperti ini. Nah, mati, diusap, nyala, diusap, mati, diusap, nyala. Oke guys, paham ya? Seperti itu guys, diusap, nyala, diusap, mati. Oke, jelas ya. Nah, misalkan ada yang bertanya, bang itu covernya kayaknya kurang tebal deh bang, kalau di motor saya kayaknya lebih tebal. Misalkan nih guys, ada teman kita yang bertanya seperti itu. Oke guys, kita double dua guys. Di sini saya ada satu lagi dengan ketebalan yang sama ya, dengan jenis plastik yang sama. Kita double dua guys. Sebentar saya matikan dulu kontaknya. Ini saya double dua seperti ini. Nah, ini tebal sekali ya guys. Ini sampai 3 mili, hampir 3 mili atau 3 mili lebih lah ini guys. Nggak mungkin juga cover motor kalian setebal ini guys, sampai 3 mili guys. Ini 3 mili. Apakah sensornya masih berfungsi? Nah, ini mungkin ada teman-teman kita yang masih meragukan ya guys. Takutnya kalau covernya tebal nanti diusap dari luar tidak berfungsi. Oke, kita hidupkan lagi kontaknya. Kemudian kita tes. Ini double 2 nih guys. Oke ya, kelihatan ya. Kita hidupkan lagi, terus kita usap. Masih bisa guys, masih berfungsi dia. Oke, jadi kalian nggak usah takut ya kalau cover kalian tebal nanti tidak berfungsi. Nah, di sini masih berfungsi dengan baik ya guys. Oke, ini kita tutup aja ya, biar nggak silau ya. Oke, bagus ya. Oke, jelas ya.
Kemudian misalkan ada lagi yang bertanya, bang kok tidak dipasangnya di motor aja bang, gitu kan, misalkan biar lebih jelas menurut mereka ya, menurut mereka kenapa nggak dipasang di motor aja biar lebih jelas. Enggak juga guys, kalau menurut saya tidak jelas malah guys kalau dipasang di motor. Kenapa saya demokan di sini? Karena di motor itu ruangnya lebih sempit ya guys. Pertama, ruangnya lebih sempit, space-nya lebih sempit. Jadi nanti posisi videonya pun akan lebih rumit ya. Yang itu akan membingungkan kalian juga. Nah, yang kedua, motor yang saya demokan, misalkan saya demokan di motor, tidak mungkin sama atau bisa jadi tidak sama dengan motor kalian, ya kan? Jadi setiap motor itu beda-beda guys. Letak kunci kontaknya, warna kabelnya, posisi kabelnya nanti akan berbeda-beda. Nggak mungkin nanti video yang saya tampilkan di motor yang saya buat praktek sama dengan motor kalian. Belum tentu juga sama ya guys ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, di motor itu banyak kabel guys, mulai kabel klakson, kabel lampu, kabel starter, kabel switch rem, dan kabel lain-lain ya. Nanti kalian akan bingung, banyak kabel, nanti kalian akan bingung dengan kabel-kabel yang lain yang harusnya tidak berguna dalam video ini, nanti akan menimbulkan salah paham guys. Oke, kalau di sini kan tadi udah jelas ya, saya sambung satu persatu, tinggal kalian nanti mencernanya bagaimana. Oke, paham ya? Dan kemudian di sini udah saya jelaskan ya, yang kedua pertanyaannya, cara pasangnya. Dan nanti kalau kalian ada yang masih tidak paham bisa ditanyakan lagi lewat kolom komentar ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan juga, apakah anti air bang? Nah, apakah modulnya anti air? Ini penting ya guys. Ini penting ya, karena kita pasang di motor, bisa aja motor itu kehujanan, atau motor dicuci, atau motor kena air ya. Takutnya kena ke modul, nanti modulnya mati. Oke, ini saya jawab pertanyaan ini ya guys. Saya jawab pertanyaan ini, modul ini anti air guys. Ini anti air. Saya pastikan ya, modulnya anti air. Seberapa besar anti airnya? Saya pastikan modul keluaran dari NSS ini, semua modul ya keluaran dari NSS, tidak hanya modul ini, tapi semua modul itu saya pastikan 99,99% anti air guys. Kemudian ada yang bertanya, kenapa nggak 100% bang, kok cuma 99,99? Oke guys, kenapa cuma 99,99 tidak 100%? Karena yang 100% itu hanya milik Allah ya guys, milik Tuhan yang maha kuasa. Kita sebagai manusia tempatnya salah dan lupa gitu guys. Oke, paham? Jelas ya? Oke, kalau misalkan ada lagi yang bertanya, nggak percaya saya bang, saya nggak yakin misalkan. Oke, gini ya guys ya, kita tes, kita coba tes ya. Ini kita singkirkan dulu ya. Nah, di sini aja ya, biar tidak kena air. Ini kabelnya kita coba geser-geser dulu biar tidak konslet ya guys, karena ini semuanya terbuka tanpa diisolasi. Oke, kelihatan ya. Dan sebentar saya ambil air dulu ya guys. Oke guys, ini udah saya ambil air. Oke, ini air ya, kelihatan ya. Nah, ini modulnya tidak saya oles-olesi air atau saya cipratkan air atau mau saya kasih air, tapi di sini buat memastikan kalian, modulnya mau saya rendam guys, mau saya tenggelamkan di air buat memastikan kalau modulnya benar-benar anti air, karena saya tadi menjanjikan 99,99% anti air. Oke, kita mulai guys, kita tenggelamkan. Oke, kelihatan ya, sebentar saya zoom biar lebih jelas. Nah, ini modulnya. Nah, ini udah saya tenggelamkan ya guys. Ini posisi kabel masih terpasang semua ya, masih tersambung semua. Oke, nah kelihatan ya, masih tersambung semua ya. Nah, ini masih kelihatan. Nah, ini saya tenggelamkan. Nah, ini sedikit agak mengambang ya guys, karena casingnya dari plastik. Sebentar saya cari pemberat dulu. Nah, di sini ada pemberat. Saya gunakan gembok ya guys. Ini ada gembok besi buat pemberat biar dia tenggelam.
ini ekstrim ya guys, sangat ekstrim. Kemungkinan untuk hal seperti ini buat kalian yang motornya kebanjiran ya guys, kebanjiran tuh mungkin juga tenggelam. Nah ini buat salah satu referensi saya biar lebih akurat ya kalau modulnya memang anti air. Oke, ini udah saya tenggelamkan ya, beberapa saat tadi saya tenggelamkan. Sekarang kita tes ya guys, kita hidupkan kunci kontaknya. Oke, ini kita hidupkan, kemudian kita usap guys, kita usap 1 2 3. Bagaimana guys, masih berfungsi dengan baik ya. Nah kelihatan ya. Nah ini sensor apa namanya, indikatornya. Ini modul masih tenggelam ya guys. Nah ini masih tenggelam, ini kabelnya masih kelihatan ya. Nah ini masih tenggelam. Oke, jelas ya. Oke, semua pertanyaan sudah saya jawab ya. Ini saya tutup aja biar nggak silau karena ini sangat terang ya guys. Nah ini udah saya jawab, ini anti air dan sudah saya buktikan juga ya. Oke, terus kemudian saya lanjutkan. Di sini pertanyaan yang terakhir, Bang, ini gimana caranya bisa dijadikan pengaman? Katanya bisa dijadikan pengaman kendaraan di apa namanya ini, petunjuk manual. Oke, saya jelaskan guys. Kebetulan guys, modul ini tuh punya dua variasi. Jadi seperti ini. Nah ini kunci kita off kan ya guys. Sudah saya lepas dulu dah atasnya. Ini kunci posisi off, kemudian kita on kan. Nah modul ini punya dua variasi. Satu versi yang seperti ini, kalau kunci kontak kita on kan, nah ini kita on kan, ini lampunya tetap mati guys. Ini padahal udah on, paham nggak? Ini off, ini on, lampunya tetap mati. Sebelum sensornya kita usap guys. Nah ini baru on, baru nyala ya. Ada juga modulnya yang variasi lain, ini kunci kontak on, lampu langsung hidup. Nah begini dia langsung hidup, tapi diusap dia malah mati. Kalau ini kebalikannya, kunci kontak on, dia mati, diusap hidup. Jadi tergantung kebutuhan kalian guys. Nah gimana biar jadi pengaman? Nah yang seperti ini yang saya maksud guys, yang variasi yang ini. Jadi kalau kunci kontak di on kan, lampunya mati guys. Nah sekarang andai kata nih guys, andai kata lampu ini kalian ganti, tidak dipasang lampu, tapi kalian pasang saklar ini, di perangkat kendaraan kalian. Contoh, misalkan kalian pasang saklar ini di switch standar ya guys. Motor matic tuh biasanya ada switch standarnya ya. Biasanya kalau standar 1 turun dia tidak bisa hidup ya guys. Nah kalian pasang di switch standar saklarnya, atau bisa juga buat kalian yang tidak punya switch standar, kalian bisa pasang di coil guys. Coil itu besarnya seperti ini, lebih kecil sedikit ya, lebih kecil sedikit. Coil, atau buat kalian yang tidak tahu coil itu biasanya kabel busi itu kalian telusuri, nanti di ujungnya itu coil guys. Dia ada kotak sebesar ini, itu namanya coil. Nah itu di coil itu biasanya ada kabel sebesar ini guys, sebesar ini kabelnya. Nah ini kabel ini yang kalian pakai, yang ada di coil itu, bukan kabel ini guys. Kabel yang ada di coil itu yang sebesar ini nanti yang kalian pakai. Jangan kabel yang besar yang seperti ini guys. Yang kebusi itu biasanya yang segede ini itu jangan dipakai, tapi yang kecil yang seperti ini. Nah kalau buat kalian yang bingung cara pasangnya gimana, sekarang saya contohkan seperti ini guys. Bentar saya zoom. Ini ibaratnya kabel coil ya guys, atau kabel switch standar. Terserah kalian sih, mau di switch standar boleh, di coil boleh, di switch rem boleh, atau di kunci kontak juga boleh. Nah sekarang ibaratkan contoh kabelnya seperti ini. Ini masih tersambung ya guys. Kemudian kalian copot, kalian lepas seperti ini. Mau diputus boleh, mau dilepas dari soketnya boleh, mau ya dilepas ya. Kan biasanya dia ada soketnya ya, ada soketnya, dilepas atau kalian potong. Nah nanti pasangnya
kabel in disambung ke sini, ini yang menuju switch ya, lalu kabel outnya dipasang di sini guys. Ini biasanya yang dari motor ya, yang dari motor. Ini kabel out, ini kabel in, ini kabel out, ini kabel in. Paham ya? Tadinya harusnya tersambung seperti ini, harusnya tersambung seperti ini. Kalian lepas atau kalian potong, dipisah. Kemudian kabel ini pasang di sini, kabel outnya di sini. Gitu ya guys, paham ya? Kalau kabel A sama G tetap di posisinya, jangan dirubah-rubah. Kecuali kalian mau pasangnya di kunci kontak. Kecuali pasangnya di kunci kontak, nanti beda lagi. Oke, paham ya? Nah, jadi pada saat kunci kontak on, ini kunci kontak on, ibarat kata ini coil atau ini switch standar, ini belum aktif guys, belum aktif atau belum tersambung ya, sebelum kalian usap sensornya. Begitu kalian usap, baru coil atau switch standarnya aktif. Berhubung karena tidak aktif, dikendalikan oleh saklar ini, maka motor kalian tidak akan hidup guys. Ya, paham ya? Jadi begitu sudah on, motor kalian tidak akan hidup sebelum ini diusap. Nah, yang jadi catatan, kalian harus simpan sensor ini yang tersembunyi ya. Apalagi jangan sampai tersentuh tangan. Masalahnya kalau tersentuh, pas udah on kalian hidupkan, kalian berjalan kemudian tersenggol, mati, motor kalian juga ikut mati. Gitu ya guys. Ya contohnya misalkan kalian bisa taruh di bawah kap lampu ya, kap lampu atau stang motor itu biasanya kan ada cover body yang plastik di bawahnya. Bisa taruh di bawah yang tidak terpegang tangan, atau bisa di leher stang, atau bisa di tameng, atau di di sayap ya. Ya itu terserah kalian lah ya, kira-kira aman dan orang lain juga tidak tahu gitu guys. Nah, jadi kelebihannya, apabila kunci asli, ini kunci asli ya guys, ini kunci asli, misalkan kalian tertinggal motornya di jalan atau di parkiran. Nah misalkan kalian tertinggal kuncinya di parkiran, lupa cabut ya guys, tapi kunci kontak udah off, udah di posisi off, kalian nggak usah khawatir guys. Nanti tukang parkir atau maling sekalipun yang ngebobol, misalkan dibobol motor kalian, ini tidak akan hidup guys, tidak akan hidup ya sebelum ini diusap. Paham ya? Jangankan maling, pakai kunci aslinya aja tidak akan hidup. Jadi kalian tenang kalau misalkan di parkiran, wah kunci saya ketinggalan, sedangkan kalian tidak mungkin harus balik lagi ke parkiran. Jadi tenang saja, motor tidak akan hidup, tidak akan diambil orang, karena kalian pasang pengaman ini. Oke, tinggal kalian nanti begitu balik tanyakan ke tukang parkir, apakah melihat kunci saya di motor atau gimana gitu ya. Oke, jelas ya. And selain itu juga bisa jadi antisipasi begal ya. Mohon maaf nih, bila kalian mengalami begal di jalan, kalian bisa langsung matikan kunci, kemudian kalian lari minta bantuan. Maling begal juga tidak akan bisa menghidupkan motor Anda atau motor kalian. Jadi kalian bisa secepatnya cari bantuan untuk mengejar motor kalian. Oke, jelas ya. Dan meringkus malingnya tentunya ya. Saya rasa sudah cukup ya. Bila ada yang masih kurang paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Dan kira-kira kalau misalkan bermanfaat videonya, bisa di like, di share, atau di komentarin. Mungkin bisa jadi masukan buat saya gitu guys ya. Ini semuanya sudah saya jawab ya. Kira-kira sudah paham. Dan ini posisi masih tenggelam ya, masih direndam. Oke. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata, salah pergerakan, salah perbuatan, atau salah salah yang lain lah. Karena manusia tempatnya salah ya guys. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Oke, salam sukses.